Pemandangan hijau, tebing raksasa bagai tembok semesta menjulang tinggi mengapit sebuah nagari yang damai. Begitulah potret Lembah Harau, gerbang alam yang sangat indah tak jauh dari kota Payakumbuh, Kabupaten 50 Koto, Provinsi Sumatera Barat. Diapit dua tebing cadas dengan ketinggian 150 meter, Lembah Harau laksana benteng kokoh yang melindungi sumber daya alam lain berupa sungai dengan air jernih yang menyejukkan mata. Tak jauh dari sana, terdapat sebuah nagari atau kampung adat yang menyimpan sebuah warisan budaya tak ternilai. Itulah Nagari Kubang yang terletak di Kecamatan Guguak sekitar 15 km dari kota Payakumbuh, Kabupaten 50 Koto, Sumatera Barat. Di kalangan masyarakat Sumatera Barat, Kubang dikenal sebagai nagari penghasil tenun songket tradisional yang melegenda. Inilah salah satu kekayaan budaya masyarakat Sumatera Barat yang diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang masyarakat di ranah Minang. Di pinggir sebuah jalan di Nagari Kubang, kisah keunikan dan keindahan tenun songket Sumatera Barat itu terpatri di sebuah rumah tua dengan arsitektur khas rumah Minang. Suara peletak kayu dari peralatan tenun tua, wajah penenun yang sudah sepuh, serta pajangan hasil tenun yang unik dengan corak cantik adalah pemandangan khas setiap hari di dalam rumah ini. Semuanya seperti bersaksi bahwa rumah tenun ini sudah tua, setua usia sang empunya, yakni pasangan suami istri Haji Ridwan dan Hajah Risna Ridwan. Tenun kami ini dimulai dari orang tua ibu tahun 61. Kalau sejarah tenun Kubang ini dari orang-orang tua dulu sudah ada juga tenun ini yang melantai di itu apa namanya? Gedokan. Udah ada gedokan itu dulu. Ada bekas kita satu di atas nih. Atas tenun itu. Dikerjakan baru di halaman rumah gadang itu kan, sudah itu di sambil menjemur padi, orang tua tuh betulin juga. Karena dia kalau seandainya bisa diangkat barangnya itu. Seperti penjaga tradisi, pasangan suami istri yang sudah sepuh ini pantang surut langkah melestarikan tradisi tenun sarung Kubang, warisan orang tua Hajah Risna Ridwan. Dulu, hampir semua rumah memiliki alat tenun. Tapi kini hanya ada 4 rumah tenun, di mana salah satunya rumah tenun Haji Ridwan yang masih bertahan di saat banyak usaha tenun Kubang gulung tikar seiring perkembangan zaman. Yang masih bertahan sekarang ada 4. Tenun dulu boleh dikatakan tahun 80-an, boleh dikatakan setiap rumah ada itu. Dan kami ini kalau masanya itu pada 80-an, kami yang punya kita ini ada 20 unit. Itu yang kami waktu itu paling kecil. Bahkan sudah mati suri, Agung istilahnya. Mati suri itu dia tidak habis betul, tapi ada agak 1-2. Kita masih punya mesin 2. Cuma yang dibuat itu kayak yang merah itu untuk pergi adat, ke adat. Sebagai pewaris tradisi tenun Kubang, Hajah Risna membuka peluang seluas-luasnya bagi generasi Nagari Kubang untuk belajar. Namun sayang, dari sekian banyak yang pernah datang untuk belajar, tidak seorang pun yang tertinggal dan menekuni usaha tradisional ini. Kalau untuk pengembangan tenun, hanya pekerja saja. Mencari pekerja generasi penerus. Regenerasi. Kenapa, Bu? Ya tidak ada yang mau. Sudah diberi pelatihan, ada yang 1 kali pelatihan, ada yang 2 kali. Dicobanya menenun sampai 2 bulan, ada yang 3 bulan. Akhirnya dia berhenti juga. Ironisnya, masa depan rumah tenun serta tradisi tenun Kubang yang hidup di dalamnya
kini bergantung pada penenun yang sudah berusia sepuh. Sementara generasi muda Nagari Kubang sepertinya memilih meninggalkan Kubang dan merantau ke negeri orang. Iya, sudah tamat SMA biasanya. Kalau ada keluarga di rantau, dia bawa ke rantau. Iya. Belum merasakan manfaat tenun ini. Orang anak sekarang ini. Itulah nak, itu benar. Mencari yang muda itu susah. Anak-anak itu sekarang sukanya main HP. Udah dibawa maknya ke sini, disuruh belajar, dia main HP juga, dia bawa ke bangku maknya tuh. Tapi alam selalu menyediakan jalan selamat dalam suasana kritis. Di saat nasib tenun Kubang mengalami mati suri seperti kata Hajah Risna, salah satu putrinya Yulia Rahmi memilih mengabdikan diri meneruskan tradisi turun-temurun ini. Motif dasar atau motif klasik yang ada. Di tangan sang putri inilah rumah tenun Kubang Haji Ridwan yang sempat mati suri kini diberi eksistensi baru. Ia terus berinovasi sambil tetap menjaga kekhasan sarung tenun Kubang yang sudah ada sejak pertama kali didirikan. Alhamdulillah kita udah HKI, tahun kemarin kita udah sampai 75 HKI, tahun sekarang tahun 2002 kita nambah 50 HKI lagi, udah 125. Insya Allah tahun ini kita berencana untuk meng-HKI-kan 50 motif lagi. Tenun Kubang merupakan salah satu seni tenun tertua di Provinsi Sumatera Barat. Dulu Nagari yang terletak di dekat Lembah Harau itu menjadi sentra tenun terbesar di Sumatera dan bahkan Indonesia. Sarung tenun Kubang pun memiliki ciri khas yang tidak dimiliki sarung tenun ikat di daerah lain. Tapi bukan sekedar hiasan di atas lembaran kain. Setiap motif memiliki makna filosofis di baliknya. Berikut beberapa motif dengan makna yang terkandung di dalamnya. Motif Badamudiak melambangkan kerukunan hidup dalam rumah gadang. Motif buah palo bermakna melihat sesuatu jangan dari luarnya saja, tapi selamilah sampai ke bagian terdalamnya. Motif Saik Ajik mengajarkan relasi baik antara penghuni rumah gadang dengan orang lain di luarnya. Motif Bungo Malati melambangkan kesucian. Motif Kelok Paku melambangkan besarnya tanggung jawab laki-laki dalam masyarakat Minangkabau. Ciri khas Kubang dibandingkan tenun yang lainnya itu bahan pakaian tenun kita lebih lembut dibandingkan tenun-tenun lain. Kemudian bahan pakaian kita lebih nyaman dipakai untuk harian maupun untuk pakaian formal maupun non formal. Kemudian ciri khas yang membedakan lagi adalah khasanah warna. Nah, warna daripada tenun Kubang kita tidak pakem hanya pada warna-warna Minang. Nah, kita lebih banyak mengikuti dari kemauan customer, kemudian kita lebih banyak mengikuti dari perkembangan era fashion. Kita masih memakai motif-motif yang motif-motif klasik karena pengembangan motif-motif baru juga berasal dari motif-motif klasik. Nah, yang paling klasik itu motif kita adalah rangkiang, saigalamai, kemudian itiak pulang patang, kemudian ada lagi kelok paku. Nah, itu adalah motif-motif lama atau motif-motif klasik yang terus kita kembangkan dengan varian yang baru gitu, menghasilkan bentuk-bentuk baru tetap dengan khasanah saigalamai dan kelok pakunya. Di masa mendatang, semoga akan ada Yuli Rahmi lain yang punya kepedulian yang kuat dalam melestarikan tradisi sarung tenun Kubang ini. Ada harapan yang begitu besar agar kelak di dalam rumah tenun legendaris ini hadir wajah-wajah muda dengan inovasi brilian demi lestarinya warisan budaya Kubang yang juga warisan budaya Nusantara. Dari Nagari Kubang, Kabupaten 50 Koto, Sumatera Barat, Emanus TV melaporkan untuk Sahabat Nusantara.